Baiklah, selamat sore saudara mahasiswa. Kita bertemu pada hari ini dalam mata kuliah kewirausahaan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai proses kewirausahaan. Harapan kami setelah pembelajaran ini, mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan proses kreatif sebagai cikal bakal terjadi proses kewirausahaan, dan selanjutnya mahasiswa dapat merunut dan menyampaikan dengan bahasa sendiri tentang proses kewirausahaan. Proses kreatif, persiapan, penyelidikan, transformasi, penetasan, penerangan, pengujian, dan implementasi. Dan proses kewirausahaan memulai melaksanakan, mempertahankan, dan mengembangkan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, di sini ada beberapa karakteristik daripada kreativitas. Yang pertama, sensitif terhadap masalah. Nah, bagaimana kita sensitif terhadap masalah yang sedang terjadi, baik itu masalah yang terjadi di suatu organisasi sosial maupun organisasi yang lain. Itu karakteristik yang pertama, kreativitas yang pertama. Yang kedua, mampu menghasilkan sejumlah ide. Nah, dari permasalahan-masalah yang dihadapi ini sehingga nantinya akan bisa menghasilkan sejumlah ide baik itu ide yang membangun dan ide-ide yang lainnya, baik itu dari pola pikir, ide berupa pikiran maupun ide berupa prasarana yang lainnya. Itu karakteristik kreativitas yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah fleksibel. Nah, bagaimana seorang wirausaha itu harus fleksibel, memiliki sifat fleksibel, bisa beradaptasi, lentur dan tidak kaku. Nah, yang selanjutnya adalah keaslian. Bagaimana keasliannya? Terus mau mendengarkan perasaan. Nah, tentunya kita seorang pengusaha itu, siapapun itu dalam kewirausahaan ini harus mendengarkan perasaan, mau mendengarkan perasaan, baik perasaan orang lain maupun perasaan diri sendiri. Keterbukaan pada gejala bawah sadar. Nah, sering terjadi sesuatu yang dialami pada gejala bawah sadar. Nah, itulah kita harus terbuka. Apa sebenarnya yang menjadi yang terjadi ada gejala-gejala apa di dalam bawah sadar. Nah, selanjutnya mempunyai motivasi. Tentunya di dalam perusahaan itu harus memiliki motivasi. Motivasi itu motivasi yang membangun. Bagaimana orang itu memiliki motivasi sehingga apa yang diharapkan dan apa yang menjadi impiannya itu bisa tercapai. Bebas dari rasa takut dan gagal. Nah, wirausaha di sini kalau dia memiliki rasa takut dan rasa takut gagal, tentunya tidak akan bisa berkembang. Nah, di mana apapun yang kita lakukan itu harus bebas dari rasa takut dan rasa gagal. Yang namanya usaha itu pasti akan mengalami baik itu kesuksesan dan terkadang juga bisa mengalami kegagalan. Mampu berkonsentrasi. Nah, di sini dituntut bagaimana kita berkonsentrasi dengan apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, mempunyai kemampuan memilih. Nah, di dalam memilih sesuatu tentunya harus juga dipertimbangkan kemampuan untuk memilih pola apa yang akan dikembangkan, apa yang akan
apa yang akan dikembangkan sesuai dengan kemampuan untuk memilih. Nah, dari 10 karakteristik ini nantinya akan berdampak kepada outcome. Apa itu outcome? Dampak atau manfaat harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suatu program, atau bisa juga disebut pula outcome adalah hasil yang terjadi setelah dilaksanakannya suatu kegiatan. Nah, dari 10 karakteristik ini tentunya akan berdampak pada outcome ini. Nah, dengan adanya outcome ini, maka di sini akan timbullah meningkatkan efisien kerja, meningkatkan inisiatif. Efisiensi kerja itu bagaimana kita di dalam bekerja itu seefisien mungkin, baik efisien menggunakan waktu, efisien menggunakan tenaga, maupun efisien dalam menggunakan biaya. Nah, setelah adanya dapat meningkatkan, setelah efisien kerja itu ditingkatkan, maka di sini akan terjadi peningkatan penampilan. Penampilan yang bagaimana? Ya tentunya penampilan dari hasil kerja kita. Itu akan ditampilkan, meningkatkan penampilan. Nah, dengan kedua, efisien sudah ditingkatkan, terus penampilan juga, maka di sini selanjutnya dapat meningkatkan mutu produk dan meningkatkan keuntungan. Tentunya dari peningkatan efisiensi kerja, meningkatkan penampilan ini tentunya akan dapat meningkatkan mutu produk dan meningkatkan keuntungan. Nah, mutu produk ini bukannya hanya terdapat bisa kita lihat di dalam kegiatan bisnis, tetapi mutu produk ini juga bisa dilihat baik itu di dalam suatu organisasi swasta maupun pemerintah. Misalnya produk-produk yang dihasilkan oleh pegawai-pegawai yang bersangkutan, misalnya yang bergerak dalam bidang administrasi, bagaimana dia bisa orang yang bersangkutan itu bisa memilah dan menata mana-mana produk hasil-hasil yang bisa dipermudah, artinya di saat pencarian, di saat produk-produk itu Anda bisa perlihatkan keunggulan daripada apa yang sudah Anda kerjakan. Ini bisa dilihat dari segi efisiensi kerja dan hasil peningkatan penampilan. Nah, dengan itu bisa diperlihatkan, maka di sini akan meningkatkan keuntungan. Tentu keuntungan ini bukannya keuntungan secara material, tetapi keuntungan yang bukan hanya saja dilihat dari keuntungan material, tetapi juga bisa dilihat dari keuntungan penggunaan penggunaan waktu, penggunaan material, dan penggunaan dan yang lainnya. Selanjutnya di sini ada beberapa perilaku penghambat dan mitos kreativitas. Nah, yang pertama dari perilaku, mengagungkan tradisi dan budaya yang dibuat itu salah satu perilaku penghambat. Nah, mitosnya yang kedua yaitu memperkecil ketersediaan sumber-sumber yang dibutuhkan. Lebih menekankan pada perilaku struktur birokrasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, menekankan pada nilai yang menghalangi pengambilan risiko. Itulah empat. Yang kelima, perilaku penghambat daripada kreativitas. Yang kelima, lebih menyukai spesialisasi. Nah, selanjutnya komunikasi yang lemah. Tentunya di dalam kreativitas itu dituntut, dalam berkomunikasi itu adalah komunikasi yang kita lakukan itu adalah yang kuat. Artinya antara satu dengan yang lain itu komunikasinya itu dilakukan dengan baik.
Nah, sistem pengendalian yang kuat atau tidak lentur, itulah dari penghambatnya. Menekankan denda dan hukuman atas kegagalan atau kesalahan. Nah, itu poin yang ke-9 yang dapat menghambat terjadinya kreativitas. Kenapa? Sedikit salah kita didenda, sedikit terlambat kita didenda atau dihukum atas kegagalan atau kesalahan yang kita lakukan. Itu menghambat sehingga pelaku-pelaku wirausaha ataupun yang bergerak di dalam usaha ini, dia merasakan akan ada hambatan, jenuhan. Nah, salah satunya ini kejenuhan ditimbulkan dan menekankan pada denda. Itu salah satu penghambat daripada perilaku kreativitas. Nah, mengawasi aktivitas kreativitas dan menekankan pada batas waktu. Nah, aktivitas dan kreativitas yang dilakukan itu selalu diawasi. Anda harus begini, saudara harus begini. Ini sehingga saudara tidak bisa mengembangkan kreativitas dan aktivitas yang sudah tertanam di dalam diri Anda, sehingga inilah begitu selalu ada pengawasan, ada rasa ketidaknyamanan, sehingga inilah salah satu menjadi penghambat daripada perilaku kreativitas. Yang terakhir, menekankan batas waktu. Di saat melakukan sesuatu itu tentunya sudah ditekankan ditetapkan batas waktu. Ini batas waktu yang harus Anda lakukan, sehingga berpatokan pada batas waktu itu ide-ide baik aktivitas kreativitas seseorang itu dapat terhalang karena dibatasi oleh keterbatasan waktu. Itu penghambat dalam perilaku kreativitas. Nah, sekarang mitos yang dapat menghambat kreativitas. Jawaban yang benar itu tidak logis. Ikuti aturan, bertindak praktis, menghindari melakukan kekeliruan atau kesalahan. Bermain-main adalah tanda ceroboh, jangan bodoh, saya tidak kreatif. Nah, ini mitos-mitos. Ada 9 mitos di sini yang menghambat menghambat perilaku kreativitas. Salah satunya jawaban Anda adalah jawablah yang benar, seperti itu. Itu tidak logis itu. Nah, sehingga mitos-mitos yang seperti inilah yang menyebabkan terjadinya penghambatan dalam kreativitas. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan meningkatkan kreativitas. Nah, di sini dalam kegiatan meningkatkan kreativitas ada beberapa model yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara brainstorming. Brainstorming itu evaluasi ide-ide ditunda, tidak ada kritik, tidak muncul secara bebas. Nah, ide komunikasi dimunculkan. Nah, bagaimana di dalam menimbulkan ide-ide yang ditunda ini bisa dimunculkan kembali sehingga akan meningkatkan kreativitas. Ide-ide saudara, ide-ide yang dimunculkan itu adalah ide-ide secara bebas. Sehingga dari ide-ide yang keluar itu dapat meningkatkan kegiatan kreativitas. Nah, brainwriting, ide dapat didorong secara tertulis. Nah, di sini juga ide-ide itu bisa disampaikan lewat tertulis, baik itu berupa proposal, baik itu berupa catatan-catatan, sehingga ide-ide itu bisa dituangkan di dalam suatu buku dan bisa nantinya dari ide-ide itu akan meningkatkan kegiatan
kreativitas. Nah, selanjutnya small brand writing, menempel kertas pohon ide. Bagaimana ide-ide dari kecil-kecil Anda tulis di memo, Anda tulis dari memo-memo yang kecil itu Anda tempelkan di pohon-pohon sehingga pohon-pohon ide, sehingga nantinya dari pohon-pohon itu akan muncullah apa sebenarnya ide-ide Anda yang bisa diungkapkan, sehingga kegiatan meningkatkan kreativitas itu bisa berjalan dengan baik. Nah, analogi diri sendiri, kasus pelanggan, analogi simbol. Nah, di dalam analogi sinetik itu analogi diri sendiri, kasus pelanggan, analogi simbol. Nah, di sini ambil contoh analogi dari kasus pelanggan. Misalnya pelanggan A, dia menghendaki atau menginginkan sesuatu yang benar-benar barang itu menjadi menjadi berharga. Tetapi begitu dia meminta barang itu menjadi berharga, yang lain menganggap itu barang itu tidak berharga. Nah, disinilah bisa dimanfaatkan. Ambil satu contoh, misalnya kita ambil contoh pohon jati. Salah satu pohon itu sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan. Tetapi ada juga yang menganggap pohon itu tidak ada gunanya. Nah, disinilah bagaimana kita menganalogi barang itu sehingga barang itu menjadi hal yang sangat berguna. Nah, yang terakhir, mind mapping. Nah, pemetaan ide, kata kunci dan hubungan antar kata kunci. Nah, pemetaan ide-ide yang kita sudah sampaikan itu di sini dipetakan kembali kata kunci dan hubungan antar kuncinya. Akhirnya nanti akan menghasilkan daripada kreativitas yang sangat luar biasa. Nah, ini dari penjelasan ini, Ibu sangat berharap nanti mahasiswa mampu mahasiswa harus mencoba daripada apa yang kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan kreativitas ini. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dari pohon masalah. Nah, baik itu bisa dilakukan dengan berupa pohon, ada juga yang melakukan dalam bentuk struktur. Nah, di dalam bentuk struktur ini bisa dilihat, bisa kita tempelkan ada pohon-pohon masalah. Misalnya pekerjaan ketatahusahaan belum berjalan lancar, itu dalam bentuk struktur. Bagaimana sekarang pekerjaan itu, karena kita sudah membuat di sini pohon masalah dalam bentuk struktur, itu salah satunya pekerjaan kerja ketatahusahaan belum lancar. Cari lagi masalah yang lain, arsip dinamis sulit diperoleh. Nah, terus bimbingan atasan terhadap pengelola arsip kurang intensif. Kurangnya kemampuan staf dalam menata arsip. Nah, di sini dikumpulkan di struktur ini satu persatu apa masalah yang Anda dapatkan. Nah, sehingga di sini nanti akan kita menemukan akibat dan sebab. Nah, kalau sebabnya, apa yang menyebabkan sehingga pekerjaan ketatahusahaan belum berjalan dengan lancar, terus arsip
dinamis, sulit diperoleh. Ini penyebabnya, apa yang menyebabkan daripada masalah-masalah yang ditimbulkan ini, sehingga dari sebab itu akan menimbulkan akibat. Nah, akibat dari ini apa? Anda sudah bisa membayangkan akibat permasalahan seandainya ditemui masalah-masalah yang sudah dijelaskan di dalam pohon masalah ini dalam bentuk struktur. Nah, itu nanti bisa Anda coba permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi dengan membuat baik itu pohon masalah maupun struktur masalah, sehingga nanti akan saudara temukan sebab dan akibat daripada permasalahan yang Anda temui. Selanjutnya di sini ada 10 keys of innovation. Nah, yang pertama itu review the familiar, menemukan dan membiasakan. Artinya apa? Di saat menemukan apa yang ditemukan, Anda melakukan yang ditemukan itu dan membiasakan diri melakukan apa yang ditemukan itu. Ambil contoh dalam keseharian, hal yang terkecil sekali yang sering kita lakukan, yang ada di contoh-contoh baik itu di rumah maupun di dalam tempat Anda bekerja. Kalau di rumah kita ambil contoh, ada sesuatu hal yang kecil, Anda menemukan kertas atau apa yang berantakan. Nah, di saat Anda menemukan itu bahwa itu adalah hal-hal yang mengganggu, sehingga Anda memiliki keinginan untuk merapikan atau membersihkan apa yang sudah Anda ketemukan, sehingga itu akan menjadi kebiasaan. Besok dan besoknya lagi, ketika Anda saudara menemukan hal-hal yang sama itu, maka Anda akan menjadi membiasakan diri. Secara otomatis apa yang Anda lihat itu akan Anda lakukan seperti apa yang sudah Anda lakukan yang sudah. Yang selanjutnya, improve the familiar. Nah, ini perbaikan kebiasaan. Perbaikan kebiasaan. Perbaikilah kebiasaan yang Anda lakukan. Yang kebiasaan-kebiasaan itu tentunya kebiasaan yang kurang berkenan. Sehingga di saat memperbaiki, salah satu contoh ketika Anda setiap harinya bangun kesiangan, perbaiki itu dengan saudara bangun pagi, sehingga ide-ide maupun apa-apa di pagi hari yang muncul di dalam pikiran Anda itu bisa tertuang. Itu memperbaiki kebiasaan. Terus selanjutnya reduce loss, mengurangi kerugian. Bagaimana caranya mengurangi kerugian? Kerugian ini biasanya ditimbulkan dari perilaku dengan pengeluaran yang besar, sehingga dalam mengurangi kerugian ini bisa dilakukan dengan cara penghematan, baik itu menghemat waktu, menghemat biaya, maupun menghemat tenaga. Yang keempat, solve problem, memecahkan masalah. Nah, dari mengurangi kerugian ini hingga
masalah-masalah yang ada itu saudara bisa memecahkan masalah-masalah yang saudara alami. Masalah apa yang membuat Anda merasa dirugikan? Itulah memecahkan masalah, solve problem itu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya take what nobody want. Ambil apa yang orang lain tidak mau. Nah, pada saat zaman-zaman sekarang ini banyak sekali mungkin orang-orang yang kurang kreatif dan kalau boleh dibilang ingin hasil dan tidak ingin melakukan. Itu banyak sekali orang seperti itu. Ambil contoh, salah satu contoh kecil di lingkungan kelas Anda. Anda mendapat tugas kelompok dari masing-masing dosen, tetapi di saat teman-teman Anda, teman-teman saudara tidak mau membuat itu, nah dengan segala berbagai macam alasan, itu adalah salah satu kerugian bagi mereka. Kenapa kerugian? Dengan menolak kesempatan itu sehingga dari hari ke hari bahkan selamanya dia akan selalu menunda-nunda, menolak, dan apa yang diakibatkan dari itu? Rasa tidak tahu, dia akan selalu tidak tahu. Nah, sekarang ambil apa orang lain yang tidak mau. Ketika teman Anda tidak mau melakukan itu, bagi orang yang mau maju, ambil kesempatan itu. Saudara yang melakukan sehingga hari ke hari, waktu demi waktu Anda akan terampil di bidang itu sehingga apapun yang Anda kerjakan nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, make the expensive cheap, membuat yang murah menjadi mahal. Nah, di sini bagaimana caranya membuat hal-hal yang yang dianggap mempunyai nilai atau harga yang murah, buatlah itu bahwa itu adalah mempunyai nilai yang mahal. Bagaimana caranya? Ya melakukan hal-hal yang yang menjaga kualitas, baik itu kualitas diri, hasil dari apa yang Anda lakukan itu sehingga dari hasilnya itu mendapat nilai, harga, menjadi harga yang tadinya dianggap murah akan berubah menjadi mahal. Get the price right, dapatkan harga yang mahal. Nah, dari apa yang Ibu jelaskan tadi itu nantinya saudara akan mendapatkan sesuai dengan apa yang Anda lakukan, sehingga dari tadinya dianggap itu murah akan berubah menjadi harga yang mahal. Add value, tambahan nilai. Nah, tambahan nilai ini dari apa yang Anda lakukan tentunya nanti akan ada nilai-nilai Anda bertambah. Oh, dia melakukan ini, dia melakukan seperti ini yang dia lakukan sehingga hasilnya seperti, sehingga Anda memiliki nilai-nilai tambah, baik itu di atas Anda, baik itu dengan dosen yang sedang memberikan Anda tugas. Di sana Anda memiliki nilai tambah, nilai plus, tambahan nilai. Nah, invent a name, menciptakan nama. Ciptakanlah nama. Nama Anda seperti apa sehingga Anda benar-benar merasa bahwa Anda itu bisa menciptakan nama sendiri. Namanya seperti apa? Itulah sehingga saudara benar-benar merasakan bahwa Anda memiliki nama daripada hasil yang telah Anda lakukan. Nah, yang terakhir adalah the master key. Nah, artinya kalau kita sudah mengatakan the master key itu, kunci itu bisa membuka, semuanya bisa dibuka. Master itu sudah walaupun kunci yang lain-lain, tempat yang lain, tapi dengan satu kunci itu Anda sudah dapat membuka yang lainnya. Nah, sehingga apa yang Anda lakukan itu tentunya
bisa diawali dengan seperti 10 kunci untuk inovasi, sehingga the master key itu bisa menjadi milik Anda. Nah, di sini sekarang ada beberapa inovasi, jenis-jenis inovasi. Jadi Ibu akan jelaskan, salah satunya adalah inovasi produk. Apa yang dimaksud dengan inovasi produk? Inovasi produk yaitu upaya yang dilakukan pelaku usaha pembuat produk untuk memperbaiki dan meningkatkan serta mengembangkan produk yang diperoleh selama ini. Yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tetapi bisa berupa peningkatan pelayanan. Nah, di dalam inovasi produk ini bukan hanya produk. Kalau kita bicara tentang produk itu tentunya konotasinya pasti barang, tetapi di dalam inovasi produk ini bukan hanya barang, namun bisa juga berupa peningkatan pelayanan. Bagaimana pelayanan yang kita meningkatkan pelayanan sehingga orang yang dilayani merasa mendapatkan pelayanan yang luar biasa atau mendapatkan pelayanan yang yang plus gitu. Terus yang selanjutnya inovasi proses. Nah, inovasi proses adalah bentuk pelayanan dengan cara yang berbeda, lebih efektif dan efisien. Misalnya di mana dalam hal ini menggunakan alat, mesin, tenaga kerja, dan material yang sama namun proses produknya yang berbeda. Nah, di sini di dalam inovasi baru ini tentunya bentuk pelayanan dengan cara berbeda, lebih efektif dan efisien. Bagaimana kita melaksanakan sesuatu itu efektif dan efisien baik dalam penggunaan alat, mesin, tenaga kerja, dan material sehingga proses produk-produk berbeda dengan yang sudah ada. Terus selanjutnya adalah inovasi pemasaran. Nah, di dalam inovasi pemasaran ini menerapkan metode pemasaran yang baru atau meningkatkan signifikan pada pengemasan atau desain, menempatkan produk, promosi produk atau harga. Nah, di dalam pemasaran ini tentunya bagaimana kita meningkatkan atau mengemas daripada produk-produk inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan sehingga di dalam pemasaran itu semuanya bisa terlihat bagus. Inovasi pemasaran bisa dikemas dari segi desain, penempatan produk, promosi ataupun promosi produk ataupun harga di dalam pemasaran itu. Nah, selanjutnya adalah inovasi manajemen. Nah, di dalam inovasi manajemen ini terjadinya kombinasi dari manajemen, dari proses inovasi dan manajemen perubahan, memungkinkan organisasi untuk menanggapi peluang eksternal atau internal dan menggunakan kreativitas untuk memperkenalkan ide-ide atau proses atau produk. Nah, itulah yang beberapa jenis dan pengertian daripada jenis inovasi. Nah, selanjutnya di sini akan ada istilah pelajaran dari orang-orang top atau lesson from the top. Ini menurut Knapp dan Kittredge 1999. Nah, salah satunya yang pertama adalah passion. Kalau passion di dalam keseharian mungkin di dalam passion mode itu ada yang mengatakan gaya. Tetapi di sini yang menyangkut passion itu adalah gairah yang tinggi. Bagaimana kita bergairah untuk meningkatkan kualitas di dalam baik itu di dalam diri, baik itu di dalam berwirausaha. Nah,
Itulah yang menyangkut dengan passion. Yang kedua, intelligent and clarity of thinking. Nah, di sini kecerdasan dan kejernihan pikiran. Nah, di saat pikiran Anda cerdas dan jernih, itu akan menimbulkan ide-ide dan gagasan-gagasan, sehingga apa yang Anda kemukakan itu memang benar-benar ide-ide yang luar biasa. Itu intelligent and clarity of thinking. Berpikirlah cerdas dan memiliki kejernihan pikiran. Terus yang ketiga, great communication skill. Nah, di sini memiliki kemampuan komunikasi yang hebat. Anda bisa lihat sales seorang motivator itu seperti apa. Mereka benar-benar memiliki kemampuan komunikasi yang benar-benar hebat, sehingga bagaimana audien bisa diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang motivator. Nah, ini salah satunya pelajaran dari orang-orang top. Great communication skill. Milikilah kemampuan komunikasi yang hebat. Selanjutnya, high energy level, memiliki energi yang tinggi dan bersemangat. Nah, di saat Anda akan melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa, itu dibutuhkan juga energi. Saudara harus memiliki energi yang tinggi dan bersemangat. Sesuatu hal tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila kita tidak memiliki semangat dan energi yang tinggi. Yang kelima, egos in check, bisa mengendalikan diri. Egois. Di sini kalau kita rasa egois kita kembangkan, tidak ada pengendalian diri, sehingga apa-apa yang dilakukan itu inginnya menang sendiri. Tetapi di sini egos in check, harus bisa mengendalikan diri, baik emosi, egois, segala macam itu bisa dikendalikan. Yang keenam, inner peace. Inner peace itu selalu dalam keadaan damai. Artinya apa? Walaupun dalam keadaan marah, dalam keadaan duka, dalam keadaan yang tidak baik, tetapi Anda selalu dalam keadaan damai. Bagaimana kita selalu ada dalam keadaan damai? Itulah yang disebut dengan inner peace. Nah, selanjutnya, kreatif and inovatif. Bagaimana mempunyai kreativitas kreatif yang tinggi, inovasi selalu menimbulkan inovasi yang baru, kreatif lakukan dalam segala sesuatu, dan memiliki rasa kreativitas sehingga menimbulkan ide-ide yang baru, memunculkan inovasi yang baru. Selanjutnya adalah yang ke-9, strong family life. Nah, daya dukung keluarga yang sangat kuat. Nah, di sini juga kita belajar dari orang-orang top itu, keberhasilan, kesuksesan itu tentunya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tetapi di sini ada dukungan dari keluarga yang sangat kuat. Apabila keluarga yang tidak mendukung, niscaya apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa berhasil. Selanjutnya, possible attitude, sikap positif. Tentunya dalam melakukan di sini sifat positif, sikap positif itu akan mendukung keberhasilan. Kenapa? Di saat kita berpikir positif, segala sesuatu yang kita lakukan juga akan menjadi positif. Tetapi sebaliknya, jikalau berpikir negatif, hasil yang dihasilkan juga akan berdampak pada negatif. Dan yang terakhir, focus on doing the right thing right. Nah, ini artinya melakukan hal yang benar dengan benar. Nah, sesuatu hal yang memang sudah benar, apapun itu bentuknya, itu benar, lakukanlah hal yang benar itu dengan benar.
Jangan sampai hal yang benar itu dilakukan dengan cara yang tidak benar. Tuh maksudnya. Baik, selanjutnya kita menginjak pada slide selanjutnya, yaitu tentang kewirausahaan. Nah, di dalam kewirausahaan ini ada mindset dan metode. Nah, mindset ini pola pikir atau asumsi dasar. Bagaimana pola pikir Anda, asumsi dasar Anda tentang kewirausahaan? Apakah wirausahaan itu bisa nantinya akan dapat nantinya akan dapat berguna atau beruntung bagi Anda? Pola pikir Anda seperti asumsi Anda, asumsi dasar Anda wirausahaan itu seperti apa? Itu mindsetnya. Sekarang metode, alat instrumen langkah bekerja. Nah, selain mindset ini, pola pikir Anda, di sini juga harus didukung dengan alat instrumen langkah bekerja. Nah, metode apa yang Anda lakukan sehingga wirausaha yang Anda lakukan itu bisa berhasil dengan baik. Itu ada mindset dan metode. Nah, di sini melihat mindset berbeda, sadar, kesenangan. Kalau berbeda itu memahami, bekerja dan pandangan. Sadar, kesalahan diri, kelebihan orang lain. Nah, di dalam berbeda ini memahami, bekerja, pandangan. Sadari diri, kelebihan orang lain. Tentunya kita juga harus memberi apresiasi kepada kelebihan orang lain dan kita menyadari kesalahan dan kekurangan diri kita. Nah, kesenangan. Di dalam kesenangan ini ada penuh sukacita, gembira, melakukan kesulitan dan peluang. Apabila sudah senang ini tentunya segala kesulitan akan hilang, penuh sukacita, kegembiraan dalam melakukan kesulitan dan peluang. Walaupun Anda mengalami kesulitan, tentu juga Anda harus senang, ada rasa gembira, penuh sukacita. Nah, begitupun di saat Anda memperoleh peluang, kerjakan peluang yang Anda peroleh itu dengan rasa senang atau sukacita. Nah, di sini ada menurut Drummond 2009, deciding on an idea for business. Nah, discovery consent of seeing what everybody else has seen and thinking what nobody else has not thinking. Ini menurut Alfred Pansquin Geoffrey disebut interferential. Nah, artinya penemuan terdiri dari melihat apa yang dilihat orang lain dan memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Kita harus mencari dan menelusuri apa yang dipikirkan oleh lain. Misalnya masalah-masalah yang diutarakan, ide-ide yang disampaikan orang lain, sehingga apa yang ada dalam pikiran orang lain kita sudah tahu dan bisa mengambil peluang tersebut. Atau setidaknya pikiran kita sama dengan apa yang dipikirkan orang lain. Nah, artinya di saat ada orang lain dalam suatu komunikasi, dia mengkomunikasikan masalah-masalah yang dihadapi. Dari masalah itu saudara bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa ini yang akan saya lakukan, ini yang akan saya lakukan. Setidaknya ide-ide yang ada di dalam pikiran orang lain itu kita sudah terlebih dahulu menuangkan ide-ide itu baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gagasan-gagasan. Itulah mengapa setidaknya apa yang ada dalam pikiran orang lain kita sudah tahu dan bisa mengambil peluang dari pikiran mereka. Itulah salah satu pendapat daripada Drummond 2019.
Oke, sekarang ini ada pelajaran dari Kiyosaki. Orang kaya tidak bekerja untuk uang, tapi membuat uang bekerja untuk mereka. Orang kaya tidak bekerja untuk uang, tapi membuat uang bekerja untuk mereka. Nah, ini pemikiran-pemikiran pelajaran daripada Kiyosaki. Nah, yang kedua, untuk dapat membuat uang bekerja untuk kita harus melek secara finansial. Financial literacy. Nah, artinya apa? Finansial kita harus melek secara finansial. Nah, berupaya untuk menciptakan bisnismu sendiri, bukan bekerja dalam bisnis orang lain. Artinya apa? Di saat ada peluang, ide-ide sudah tertuang, kita merasa seperti tadi orang sedang sudah berpikir, tetapi di saat dia berpikir, saya juga setidaknya Anda atau kita bisa menangkap apa yang menjadi ide-ide mereka, sehingga kita tuangkan ide-ide itu melalui apa yang ada di dalam pikiran orang itu kita tuangkan dalam hal nyata. Nah, berupaya untuk menciptakan bisnismu sendiri. Lakukanlah untuk bisnismu sendiri, tetapi bukan bekerja dalam bisnis orang lain. Nah, karena di saat kita bekerja dalam bisnis sendiri, segala sesuatu itu kita sendirilah yang menentukan. Pelajari sejarah dan peraturan perpajakan serta kekuasaan dari perusahaan. Nah, artinya apa? Baik sejarah dan peraturan perpajakan serta kekuasaan dan perusahaan itu juga salah satu pelajaran yang luar biasa, sehingga kita harus mempelajari apa-apa yang ada di dalam sejarah dan di dalam perpajakan dan kekuasaan dan perusahaan. Orang kaya menginvestasikan uangnya untuk membeli aset, bukan liabilitas. Nah, orang-orang kaya seperti kita lihat, orang-orang kaya yang kita ketahui itu mereka menginvestasikan uangnya untuk membeli aset, bukan liabilitas. Aset yang dia utamakan. Bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk mendapatkan uang. Artinya apa? Di saat kita bekerja untuk belajar, tekun belajar, terus kita belajar, sehingga dari belajar itu nanti akan menghasilkan uang, bukan bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, artinya di saat kita bekerja seperti sekarang ini, kebanyakan dari kita bekerja, yang diharapkan dari pekerjaan itu adalah menghasilkan uang. Tetapi di sini di dalam pelajaran dari Kiyosaki ini, bekerjalah untuk belajar, bukan bekerja untuk menghasilkan uang. Nah, tahapan kewirausahaan. Di dalam tahapan kewirausahaan ini ada yang pertama, memulai. Nah, di saat memulai, yang dibutuhkan adalah keberanian menghadapi risiko. Tentunya di dalam berusaha itu sudah pasti ada risiko yang akan Anda hadapi, yang akan kita hadapi. Baik itu risiko kerugian dan risiko keuntungan. Baik itu risiko berkelanjutan maupun risiko bangkrut. Ada risiko, apapun yang kita kerjakan pasti ada risikonya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, mengembangkan, butuh kekuatan menjadi besar. Nah, di saat mengembangkan, tahapan pengembangan ini tentunya kekuatan akan menjadi besar, sehingga perlulah wirausaha itu kita kembangkan. Mempertahankan, butuh ketahanan tetapi eksis. Nah, apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita dapatkan, kita pertahankan. Nah, di saat dalam mempertahankan itu butuh juga ketahanan tetap eksis. Artinya apa? Artinya di saat perusahaan itu sudah usaha itu sudah bertahan, eksis di dalam masyarakat itu seperti apa, keberlanjutannya itu seperti apa, itulah tetap dipertahankan. Nah, di sini wujud impian indah, menjadi wirausahawan sendiri, mencari mitra yang punya mimpi sama, menjual mimpi
itu kepada wirausaha lain. Artinya apa? Nah, menjadi wirausaha sendiri. Tentunya di saat menjadi wirausaha sendiri, apapun yang terjadi itu adalah milik saya. Nah, tapi di saat menjadi wirausaha tentu juga harus mencari mitra yang punya mimpi yang sama. Artinya sepaham. Tapi banyak perusahaan orang yang berwirausaha di saat dia bergabung dengan yang lain, awalnya dia mimpinya sama, tapi setelah itu berjalan bisa berubah atau berbeda. Nah, menjual mimpi itu kepada wirausaha lain. Nah, mimpi-mimpi yang kita miliki kita jual kepada wirausaha lain sehingga dapat dikembangkan. Nah, dari mimpi-mimpi itu nantinya akan bisa menjadi kenyataan. Nah, yang terakhir sekarang proses kewirausahaan menurut Carol Knorr. Nah, di dalam menurut Carol Knorr ini proses kewirausahaan itu tentunya ada beberapa komponen. Yang pertama, inovasi, kejadian pemicu, implementasi, dan pertumbuhan. Di dalam inovasi ini berhubungan keras dengan pribadi, pencapaian locus of control, toleransi, pengambilan risiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman. Nah, juga lingkungan, peluang, model, peranan, aktivitas. Nah, ini sangat ada juga kejadian-kejadian pemicu ya, dalam kewirausahaan itu secara pribadi mengambil risiko, ketidakpuasan, pendidikan, usia, dan komitmen. Nah, ini secara sosiologi, jaringan, kelompok, orang tua, keluarga, model, dan peranan. Secara pribadi, wirausaha, pimpinan, manajemen, dan komitmen visi. Nah, implementasinya seperti apa? Organisasi, kelompok, strategi, struktur. Nah, di dalam implementasinya ini tentu dipengaruhi oleh lingkungan juga, kompetisi, sumber daya, inkubator, kebijakan, dan pemerintah. Nah, pemicunya juga lingkungan, kompetisi juga, sumber daya. Nah, di dalam inovasi juga secara pribadi ini dipengaruhi oleh lingkungan, peluang, model peranan, dan aktivitas. Nah, lanjutnya dalam pertumbuhan ini sangat bergantung pada implementasi, terus organisasi, kelompok, strategi, struktur budaya, juga lingkungan, pesaing, pelanggan, pemasok, dan investor. Nah, di saat mulai melaksanakan pertahanan dan perkembangan, mulailah melaksanakan, pertahankan, dan kembangkan. Itulah dari proses kewirausahaan menurut Carol Knorr. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri dulu, sampai bertemu dengan pertemuan selanjutnya.